wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 22411175, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masa penting memahami tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan perusahaan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Strategi perusahaan adalah perencanaan tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Strategi meliputi pengelolaan sumber daya, penentuan kebijakan, dan penyesuaian dan kondisi pasar. Jenis tujuan perusahaan. Yang pertama, tujuan ekonomi, meningkatkan keuntungan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, tujuan sosial, memberikan kontribusi sosial seperti menciptakan lapangan kerja dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, tujuan operasional, meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses, dan pelayanan pelanggan. Yang keempat, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, fokus pada pencapaian target dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, pentingnya memahami tujuan perusahaan. Yang pertama, arah dan fokus yang jelas. Karyawan dan manajemen memahami arah yang harus dituju sehingga dapat bekerja lebih terfokus. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Sumber daya dialokasikan secara optimal untuk mencapai target yang diterapkan. Yang ketiga, pengukuran kinerja yang tepat, mempermudah perusahaan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan tujuan yang spesifik. Yang keempat, motivasi dan komitmen karyawan. Tujuan yang jelas meningkatkan semangat dan komitmen karyawan dalam bekerja. Yang kelima, pengelolaan risiko yang lebih baik, memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Yang keempat, pentingnya memahami strategi perusahaan. Mendukung pencapaian tujuan, strategi menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, adaptasi terhadap perusahaan pasar. Strategi membantu perusahaan beradaptasi dengan dinamika pasar dan persaingan bisnis. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Strategi yang matang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang relevan dan efektif. Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang efektif. Memastikan sumber daya digunakan dengan efisien sesuai dengan prioritas bisnis. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Strategi yang tepat membuat perusahaan lebih unggul dibanding pesaing. Yang kelima, hubungan antara tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan dan strategi saling berkaitan erat. Tujuannya menjadi arah yang ingin dicapai, sedangkan strategi adalah cara atau langkah yang ditempuh untuk mencapainya. Strategi yang efektif disusun berdasarkan tujuan yang jelas, dan pencapaian tujuan bergantung pada penerapan strategi yang tepat. Yang keenam, contoh tujuan dan strategi perusahaan. Perusahaan yang pertama, perusahaan teknologi. Tujuannya menjadi pemimpin pasar di industri perangkat lunak dalam 5 tahun. Strategi, inovasi produk secara berkelanjutan, ekspansi ke pasar internal, dan investasi dalam riset dan pengembangan. Yang kedua, perusahaan makanan dan minuman. Tujuannya meningkatkan
pasar sebesar 20% dalam 3 tahun. Strateginya, pengembangan varian produk baru, pemasaran digital yang agresif, dan memperluas jaringan distribusi. Yang ketujuh, tantangan dalam mencapai tujuan dan menerapkan strategi. Yang pertama, perusahaan kondisi pasar. Fluktuasi pasar yang cepat dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang kedua, sumber daya terbatas. Keterbatasan modal, tenaga kerja, atau teknologi dapat menghambat pelaksanaan strategi. Yang ketiga, kurangnya koordinasi, ketidaksepahaman antara manajemen dan karyawan dalam menjalankan strategi. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau manajemen yang enggan beradaptasi dengan strategi baru. 8. Cara efektif memahami dan menerapkan tujuan dan strategi. Yang pertama, sosialisasi yang intensif. Tujuannya dan strategi harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Yang kedua, pelibatan seluruh elemen perusahaan. Melibatkan semua tingkatan organisasi dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi. Yang ketiga, pengukuran dan evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas strategi dan pencapaian tujuan. Yang keempat, pengembangan SDM. Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang kelima, adaptasi dan inovasi. Terbuka terhadap perubahan dan terus berinovasi sesuai dengan perkembangan pasar. Kesimpulannya, memahami tujuan dan strategi perusahaan adalah hal yang krusial bagi seluruh elemen organisasi. Tujuannya memberikan arah yang jelas, sementara strategi menjadi panduan dalam mencapai tujuan tersebut. Perusahaan yang mampu menyelaraskan tujuan dengan strategi akan lebih mudah beradaptasi, pengolahan sumber daya, dan menghadapi persaingan pasar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.